Oke, baik, kita mulai ya tahapannya untuk running data. Yang pertama kita masuk ke stata lagi ya teman-teman ya. Kita masuk ke stata sini. Nah, kalau sudah masuk ke stata, kita sekarang masukin data ya, edit, query data, kemudian data editor ya, data editor browse. Nah, terus kita masuk ke sini ya teman-teman ya. Kita coba masuk ke sini. Ini adalah variabel yang mau kita pakai, gitu ya. Kita punya lumayan banyak variabel ini. Ini kemudian kita masuk ke data editor lagi, kita paste ya. Oh nggak mau data editor. Bisa nggak? Nah, nah udah ya. Datanya kan udah masuk nih. Kalau datanya udah masuk, kita save ya. File, save. Nah, misalnya mau dikasih nama siapa? Latihan latihan 2 gitu ya. Latihan 2 di efisiensi. Saya taruh di tempat lain aja ya biar nggak ganggu ya. Dokumen gitu. Latihan 2, saya save. Oke. Kalau sudah, saya masuk lagi ke browser ini ya, ke browser depan. Kemudian kita klik ini ya, do file. Do file itu kita mau manggil file instruksinya. File, open, sini. Eh, File instruksinya kan sudah saya buatkan tuh. Pelajaran ekonometrika lanjut, SFA, efisiensi, SFA 4. Nah, ini kan file instruksinya ya. Tuh. Nah, kalau sudah langkah yang pertama apa? Kita ganti di sini ya, teman-teman ya. Data ini kita ganti pakai data kita yang ini ya. Data kita kan tadi ini kan. Nah, hati-hati ya. Jangan kebanyakan. Kita ganti to file, enter ya. Nah, kalau sudah klik angkanya sampai muncul bloknya gini, terus klik execute. Nah, gitu. Nanti kan di sini akan perintahnya di dokumen latihan 2 gitu ya. Nah, hal yang sama juga kita masuk ke do file lagi. Log using ini juga kita ganti teman-teman ya. Kita ganti yang tadi. Ini, iya. Kalau sudah, klik angkanya lagi supaya bisa muncul bloknya ya. Terus execute lagi. Nah, ini sekarang bentuknya kayak gini ya. Ya kan? Datanya unnamed, ini datanya log tipenya SMC open 19 Mei 2023. Nah, kalau sudah gimana gitu? Kalau sudah kita masuk ke do file lagi. Di sini ada summarize ya teman-teman ya. Tinggal Anda klik aja di sini summarize biar keluar bloknya. Terus kita execute. Nah, Anda bisa masuk ke sini ya, ke outputnya. Nah, ini kan udah kelihatan ya summarize-nya. Panen, pupuk, pestisida, stimulan, tenaga kerja, lahan, ini minimal, maksimal, ya kan? Ini tinggal di copy di Word ya, nanti. Tata itu bisa juga memindahkan secara otomatis ke Word. Nanti, emang canggih, lumayan. Ini file komennya ya teman-teman ya. Jadi kan kita punya 3 file kan ini. Stata MP ini yang komennya ini ya. Kemudian yang ini adalah data editor, ini datanya kita tadi. Ini dihapus sih bisa, nanti Anda bisa keluarkan lagi dengan klik DR ya terus. Terus sama yang ketiga adalah do file ya. Selanjutnya kita masuk ke do file lagi, tinggal klik sini. Nah, kita akan klik lakukan regresi OLS dulu ya. Caranya gimana? Klik ketik regress, terus variabel y-nya apa, terus x-nya apa. Kebetulan ini kan variabelnya sama seperti di do file-nya itu sama seperti contoh ya, jadi nggak saya rubah. Nah, nanti kalau teman-teman ini bisa dirubah sendiri ya. Tinggal saya klik, execute lagi. Nah, hasilnya saya tinggal masuk ke stata. Ini udah ketemu kan teman-teman ya, outputnya ya. Ini yang signifikan apa? Yang signifikan ternyata pupuk, benih, sama irigasi ya. Sama tenaga kerja ini nggak signifikan. Gitu. Kalau di sini. Ini nilai koefisiennya. Tidak ya. Tapi kan ini OLS-nya. Kita kan nggak interpretasikan. Yang kita interpretasikan kan nanti yang
maksimum likelihood ya. Nah, selanjutnya caranya gimana? Kita masuk ke do file lagi. Kita bisa lihat asumsi klasik itu ada banyak. Saya undo aja. Kalian kalau mau lihat hetero bisa, normalitas bisa gitu ya. Residual bisa gitu. Ini multi-call juga bisa. Nanti tinggal di ini aja. Tapi saya mau langsung ke MLE ya, maximum likelihood. Ini pilihannya yang di sini. Frontier, panen, pupuk, pestisida, dan distribution half normal ya. Gitu. Nah, ini yang outputnya frontier. Kalau sudah, kita klik ini teman-teman. Nah, silakan Anda lihat di sini. Inilah output yang stochastic frontier ya. Nah, ini outputnya. Ya, di sini. Jadi kalau mau lihat nanti regresinya yang kita pakai yang maksimum likelihood ya. Yang signifikan sekarang jadi apa? Tenaga kerja ya. Tenaga kerja signifikan, stimulan signifikan, yang lain nggak signifikan ya. Sorry, P ya ini ya. Irigasi signifikan, lahan signifikan, tenaga kerja signifikan, benih signifikan. Yang nggak signifikan cuma pestisida dan stimulan ya. Gitu. Nilai koefisiennya yang paling kiri ini ya teman-teman ya. Dan yang kita pakai untuk estimasi nanti yang ini, output yang maksimum likelihood. Nah, kalau sudah, teman-teman ada syarat supaya model kita itu bisa diterima. Syaratnya adalah lambdanya itu harus di atas 1. Lambdanya. Nilai lambda. Kebetulan kita pakai yang distribusi yang half normal ya. Distribusi ada banyak, kita kebetulan pilih yang half normal. Apa bedanya? Jangan nanya saya ya. Itu saya juga masih belajar. Nah, ada beberapa model, tapi dari yang saya pelajari, Eichner itu menjelaskan model distribusi yang banyak. Tapi yang saya pakai di sini yang half normal. Oke, sudah ya. Nanti bisa dipindah ke Word. Terus kita masuk ke do file lagi. Kita kan sudah selesai di MLE kan. Nah, langkah selanjutnya kita mau keluarin efisiensinya. Ya nggak, teman-teman? Nah, caranya klik ini yang prediction inefficiency Eichner U. Tinggal Anda klik di sini, kemudian Anda execute. Nah, Pak, kok nggak ada Pak di sini gitu ya. Nah, keluarnya di mana? Keluarnya di sini, teman-teman, di data editor. Di sini ada inefisiensi Eichner kan? Nah, inilah skor inefisiensinya. Jadi, makin tinggi, berarti makin nggak efisien. Gitu ya, makin tinggi. Nah, stata itu yang dikeluarin adalah skor inefisiensinya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu skor efisiensinya, berarti skor inefisiensi ini dikurangin 1. Gitu. Ini sudah saya keluarin di Excel. Di sini Excelnya saya. Di sini. Mana nih? Nah, ini kan yang efisiensinya kan, teman-teman ya. Ini kan inefisiensi Eichner-nya ya. Ya nggak? Kelihatan kan? Nah, ini ketika saya kurangin 1, jadilah skor efisiensinya. Gitu. Ya, asik ya. Nah, ini kamu kan bisa dapat skor efisiensi untuk setiap responden kan. Makin mendekati 1, berarti dia makin efisien ya. Karena inefisiensinya makin rendah. Gitu. Jadi misalnya saya mau tahu orang kedua, orang yang paling nggak efisien itu siapa sih? Saya bisa tahu di sini. Jadi dia di nomor urut berapa. Oke ya teman-teman ya, asik ya. Udah selesai. Gitu. Udah. Nah, terus tapi kan tadi gini, tadi kan kamu dapat skor inefisiensi kan. Jadi kan kamu bisa tahu apa sih yang mempengaruhi inefisiensi sebetulnya. Gitu. Ya enggak? Nah, kita bisa lihat tadi kan kita nggak memasukkan variabel inefisiensi kan yang pendidikan apa gitu. Kalau kamu masukin bisa, nanti ketemu. Tapi teman-teman karena kita sudah terlanjur memasukkan variabel yang irigasi lahan, coba yuk kita hitung apakah variabel tadi mempengaruhi inefisiensi apa enggak, gitu ya. Nah, caranya gimana? Masuk ke do file lagi. Nah, di sini saya sudah membuat regres inefisiensi ya. Nah, ini kan variabelnya umur, pengalaman, gini-gini. Ini saya ganti aja. Pakai variabel ini, panen, pestisida, irigasi. Saya copy, ininya saya hapus. Ini, gini ya. Ketika sudah saya hapus, saya blok, saya execute. Nah, sekarang saya pindah ke output. Nah, ini yang mempengaruhi inefisiensi, teman-teman. Signifikan semua. Jadi pupuk, pestisida, stimulan, benih, tenaga kerja, lahan, sama irigasi. Mereka semua mempengaruhi inefisiensi. Pengaruhnya apa? Positif.
Artinya apa? Kalau pupuknya itu dinaikkan, maka inefisiensinya juga akan naik. Gitu ya. Pestisida juga positif. Kalau pestisida saya naikkan, inefisiensinya juga naik. Berarti apa? Penyebabnya adalah penggunaan input yang terlalu banyak. Gitu ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita cocokkan dengan paper saya ya. Nah, kita sekarang masuk ke paper. Di sini. Nah, ini untuk model efisiensinya. Ini yang model inefisiensinya, teman-teman. Result and discussion. Nah, ini untuk yang SFA-nya tadi ya, teman-teman ya. Yang SFA, ini signifikansinya. Jadi lahan, pupuk, bibit, ini berpengaruh signifikan semua. Sama ya, seperti tadi ya. Saya bisa mengartikan koefisiennya di sini. Kemudian technical efisiensinya ini, tadi kan yang 0, berapa gitu, 200 orang. Kalau saya masukin 200-200-nya ke sini, tabelnya banyak. Nah, saya bikinnya rentang aja. Yang efisiensinya 0, sekian sampai sekian ada berapa orang kayak gitu. Dan saya akan ketemu rata-rata efisiensi ya. Rata-rata efisiensi ini kamu hitung manual ya. Kan efisiensinya kan tadi orang pertama sampai ke 200. Kamu main aja. Kamu rata-rata kan ketemu rata-rata efisiensi kan. Gitu. Ya. Terus yang mempengaruhi inefisiensi apa? Nah, ini kalau di saya pengalaman bertani sama rutinitas menanam. Koefisiennya negatif, Guntur. Artinya apa? Artinya makin kamu pengalaman, inefisiensimu makin rendah. Gitu. Berarti kamu makin efisien. Makin kamu pengalaman, makin lama kamu nanam ya. Terus makin kamu rutin, itu juga inefisiensimu makin rendah dan signifikan. Gitu ya. Jadi makin kamu rutin nanam, inefisiensimu makin rendah. Tapi pendidikan sama umur itu nggak berpengaruh signifikan terhadap inefisiensi ya. Jadi yang menyebabkan kamu efisien apa enggak itu bukan umurmu, bukan pendidikanmu, gitu ya. Tapi yang lebih mempengaruhi adalah pengalaman serta rutinitas. Bahkan keanggotaan di penyuluhan ya, keanggotaan di kelompok tani ini juga nggak berpengaruh signifikan. Gitu. Mau kamu jadi anggota mau enggak, kalau kamu pengalaman kamu rutin ya efisiensimu akan tinggi, inefisiensimu rendah. Ini kan tadi inefisiensi ya. Tapi Chris juga bisa loh. Yang diregres itu bukan inefisiensi, tapi efisiensi. Itu juga bisa. Gitu. Tergantung permintaan aja gitu. Kalau mau diregres yang efisiensi, ini diregresnya pakai OLS ya, bukan MLE ya. Kalau yang ini tuh. Jadi untuk efisiensi diregresnya nggak pakai MLE, pakainya OLS. MLE hanya digunakan untuk meregres yang pertama untuk mendapat skor efisiensi. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya tutup.